Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya kerjakan. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jonathan Miner, NPM 2401101180059. Saya mahasiswa Teknik Pertanian. Review ini dibuat sebagai nilai UAS dari mata kuliah Teknik Pengeringan. Selanjutnya ada biodata jurnal. Jurnal yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini berjudul dengan pembuatan serbuk aloe vera sebagai bahan baku kosmetik masker wajah dengan metode vacuum drying. Jurnal ini ditulis oleh Ayu Ratna Permanasari, Saripudin, Tri Reksa Saputra, Muhammad Fahmi Hidayatullah, dan Nizar Fahturrahman. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Jenis jurnal ini termasuk dengan jurnal teknik kimia dan lingkungan. Di PPT dapat kita lihat daftar pustaka dari jurnal. Pada slide ini akan dilihat topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada tujuan penelitian, selanjutnya ada metode penelitian, yang keempat ada hasil, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada kelebihan dan kekurangan. Ya, kita masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Lidah buaya atau aloe vera sudah banyak digunakan untuk keperluan medis. Lidah buaya biasanya digunakan untuk keperluan produksi kosmetik seperti shaving gel, hair tonic, shampoo, dan obat kumur. Terdapat beberapa macam produk olahan dari lidah buaya yang salah satunya merupakan serbuk lidah buaya. Serbuk lidah buaya adalah salah satu olahan yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi di antara yang lain. Meskipun dia memiliki nilai ekonomis paling tinggi, tapi di Indonesia produksi serbuk lidah buaya masih terbilang sangat rendah. Karena itu, dibutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan produksi serbuk lidah buaya di Indonesia. Ya, di sini ada parameter dari lidah buaya. Yang pertama ada kadar air, yang kedua ada kandungan anthraquinone, yang ketiga ada kandungan glukomanan. Yang pertama kita akan membahas kadar air. Kadar air ini salah satu parameter dari kualitas serbuk lidah buaya. Pengaruhnya itu terdapat pada semakin rendah kadar air yang terkandung oleh serbuk lidah buaya, maka serbuk lidah buaya itu akan memiliki kualitas yang semakin baik. Rumus dari kadar air dapat dilihat pada PPT, yaitu K1 min K0 per 0,1 dikali 100%, yang mana K1 adalah berat setelah pengeringan dan K0 adalah berat awal atau berat sebelum pengeringan. Yang berikutnya ada senyawa anthraquinone. Yang pertama, senyawa anthraquinone berupa getah berwarna kuning yang mempunyai sifat laksatif dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Senyawa dapat menyebabkan perubahan warna pada gel dan serbuk menjadi kuning coklat. Maksud dari poin 2 ini jika senyawa ini tercampur pada serbuk lidah buaya. Yang ketiga, senyawa ini dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 434 nanometer dengan pelarut etanol. Berikut ada pengukuran anthraquinone. Rumus dari anthraquinone yaitu A sama dengan B dikali C per D, di mana A itu ada kandungan anthraquinone, B ada konsentrasi sampel, yang C ada volume etanol, yang D ada massa serbuk lidah buaya. Yang Y ini merupakan rumus yang digunakan pada spektrofotometer. Selanjutnya ada rumus glukomanan. Rumus glukomanan ini yaitu 5000
dikali 5 Ti minus T0 per M. Di sini itu Ti sama dengan kadar glukosa hidrolisat yang satuannya miligram. T0 adalah kadar glukosa ekstrak, satuannya miligram. Dan M adalah massa serbuk lidah buaya, satuannya juga miligram. Ya, kita lanjut ke nomor 2, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menentukan kondisi operasi optimal dengan metode vacuum drying di mana dihasilkan serbuk lidah buaya yang memiliki kualitas yang baik dengan kandungan glukomanan yang tinggi serta antraquinon yang rendah. Ya, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Ya, di sini ada bahan-bahan penelitian. Yang pertama itu ada daun lidah buaya sebagai bahan utamanya. Yang kedua ada maltodextrin. Maltodextrin ini dibagi menjadi beberapa konsentrasi, yaitu ada 6%, 7%, 8%, 9% yang nanti akan dibedakan menjadi beberapa sampel. Yang ketiga ada karboksimetil selulase atau CMC yang digunakan sebanyak konsentrasi sebanyak 1%. Yang terakhir ada kalsium klorida dengan konsentrasi 1%. Alat-alat penelitian. Yang pertama yang digunakan itu ada open vacuum. Yang ketiga ada ayakan. Ayakan digunakannya ada 3 jenis. Ayakan ukuran 80 mesh, 100 mesh, dan 120 mesh. Yang ketiga ada mortar. Mortar di sini fungsinya untuk size reduction, pengecilan ukuran menjadi bubuk. Yang pertama tadi belum menjelaskan open vacuum. Fungsi dari open vacuum ini ya fungsi open seperti pada umumnya jika praktikum pada ini biasanya oven digunakan untuk penelitian untuk pengeringan. Yang ketiga ada kaca arloji. Kaca arloji ini untuk seperti wadah kaca kecil gitu yang fungsinya sebagai tempat sampel. Terus yang kelima ada loyang besi. Loyang besi ini sebagai wadah untuk pengeringan. Yang keenam ada blender. Blender nanti fungsinya untuk mencampurkan bahan. Yang ketujuh ada pisau yang fungsinya untuk memotong. Yang kedelapan ada glass beaker. Glass beaker itu nanti buat menampung bahan. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur. Jadi prosedur di praktikum ini terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu ada prosedur awal. Prosedur awal itu diawali dengan mengupas daun lidah buaya menggunakan pisau. Yang kedua ada memotong bagian dalam lidah buaya menjadi beberapa potongan. Selanjutnya memasukkan potongan lidah buaya ke dalam air. Selanjutnya ada memasukkan larutan kalsium klorida 1% ke dalam air untuk memisahkan getah dari potongan lidah buaya. Nah, lidah buaya yang telah diberikan kalsium klorida nanti akan disaring menggunakan kain saring. Setelah potongan lidah buaya disaring, potongan lidah buaya akan diblender menggunakan blender sampai membentuk gel dan dia tuh bersih homogen atau menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya ada memisahkan gel menjadi beberapa bagian. Maksudnya di sini memisahkan gel menjadi beberapa sampel pada wadah sebanyak 40 ml. Pada masing-masing wadah itu diberikan maltodextrin dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ada yang 6%, 7%, 8%, dan 9%. Dan juga diberikan CMC 1% dari maltodextrin. Nah, sampel yang telah dibedakan itu nanti setiap sampel diletakkan pada satu loyang besi gitu untuk dilakukan proses pengeringan. Pada saat sampel dilakukan proses pengeringan di dalam oven vakum, proses pengeringan ini akan dilakukan selama 6 jam.
Nah, di sini tuh suhu yang diperlakukan juga berbeda-beda. Ada yang 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius. Tapi tekanan pada open vacuum yang digunakan sama, yaitu 100 milibar. Jadi totalnya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 12 sampel kalau nggak salah. Ya, setelah sampel dikeluarkan dari oven, nah sampel itu akan berbentuk seperti bongkahan kaca gitu. Nanti bongkahan kaca itu dihancurin menggunakan mortar dan terus dihitung rendemennya. Yang kedua ada prosedur pengukuran kadar air. Ini mirip-mirip lah. Jadi nanti sampel itu dimasukin ke kaca halogi, terus pada suhu 110 derajat Celcius, 110 derajat Celcius. Terus pada airnya nanti ini seperti poin 3, jadi suhu kadar air itu dihitung setiap 10 menit. Nah, nanti dihitungnya menggunakan rumus seperti pada PPT ya. Yang selanjutnya ada prosedur pengukuran anthraquinone. Ini hampir sama lah ya. Sampel lidah buaya sebanyak 0,1 gram dimasukkan dalam gelas beker. Terus nanti dalam gelas beker nanti dimasukin etanol sebanyak 10 mili. Setelah dimasukkan nanti campuran tersebut dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius dengan magnetic stirrer selama 15 menit. Terus nanti udah dapat datanya, nanti dimasukin ke dalam rumus. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ini ada karakteristik awal bahan. Seperti pada PPT dapat dilihat ya, pH-nya itu termasuk asam, kadar air termasuk tinggi, glukomanan 11,65, trofenon 6,15, dan warnanya putih sedikit bening. Ini hasil pengukuran kadar air. Dari sini tuh dapat dilihat bahwa yang memiliki kadar air paling tinggi itu ada di suhu 50 derajat Celcius pada kadar air 12 pada konsentrasi maltodextrin 9%. Ini ada anthraquinone. Hasil pengukuran anthraquinone paling tinggi pada suhu 70 derajat Celcius dengan konsentrasi 6%. Ini ada glukomanan. Dari sini dapat dilihat yang memiliki glukomanan paling tinggi terdapat pada konsentrasi 9% pada suhu 50 derajat Celcius. Karakteristik setelah dilakukan pengukuran dapat dilihat pada PPT. pH-nya naik, kadar airnya turun, glukomanannya turun, anthraquinone-nya naik, turun, warnanya berubah. Selanjutnya kesimpulan. Ya, di sini sebenarnya karena kita menggunakan metode vacuum drying, kita akan menjelaskan kelebihan dari vacuum drying. Kelebihannya ada pengeringan berlangsung lebih cepat. Karena dia berlangsung lebih cepat sehingga penggunaannya menjadi lebih hemat energi. Penggunanya juga ramah lingkungan karena biasanya itu vacuum drying menggunakan open vacuum yang emang biasa itu open vacuum itu didesain tertutup rapat gitu, jadi sampahnya itu sedikit gitu. Yang keempat ada dapat menjaga nilai suatu gizi bahan. Ya, jadi karena dilakukan pada suhu rendah, pengeringan dilakukan pada suhu rendah, jadi gizi pada bahan itu nggak mudah rusak gitu, terjaga. Selanjutnya ada kekurangan vacuum drying. Tidak tidak dapat digunakan pada semua jenis bahan. Sebenarnya tidak dapat digunakan semua jenis bahan itu tuh. Ya, sebenarnya tergantung bahan. Mungkin kalau misalkan bahannya yang mudah rusak pada suhu rendah gitu kan, kayak ya sebelum kepikiran, tapi
kalau saya searching di internet tidak dapat digunakan pada semua jenis bahan. Di sini ada potensi pengembangan Indonesia. Potensinya sangat menurut saya cukup tinggi karena Indonesia itu alat ini tuh cocok digunakan pada daerah penghasil buah-buahan karena ya untuk menjaga nilai mutu bahan itu menjadi tetap bagus gitu. Selanjutnya dapat menambah nilai bahan, menambah nilai jual bahan, dapat mengiringkan buah-buahan secara optimal dan hemat energi. Ini ada kesimpulan, semakin tinggi suhu pengeringan kandungan terminal dan kandungan air, maka kandungan glukomanan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Ya, terima kasih.